Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami, ikhwafillah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada mendengarkan siaran ini, Mutiara Hati Ramadan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kekuatan, kesabaran dan keteguhan hati di mana saat ini kita masih menjalani puasa Ramadan. Semoga Allah menerima dan juga memberikan keberkahan atas puasa yang sudah kita lakukan. Selawat beriring salam semoga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang semoga setia istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya. Bersama kami di sini ada Ustaz Abdul Munir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga akhir tama di sini, insya Allah seperti biasa kita akan menemani orang dengar Anda semua hingga beberapa saat ke depan dengan sajian Islam yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita di sela-sela kita melaksanakan puasa pada kali ini. Pada kali ini kita akan membahas terkait kalau bahasa Arabnya Islam rahmatan lil alamin. Kalau bahasa Indonesianya, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini mungkin sebuah tema yang mungkin tidak asing bagi pemirsa semuanya, tapi ada baiknya kita kembali mengulik, menilai kembali dan mentadabburi artinya. Nah, ini untuk penjelasannya kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pemirsa, marilah kita semua tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena Allah masih memberikan nikmat untuk kita hidup di dunia ini. Sampai kita hari ini dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran untuk kita pelajari, kita pahami. Tidak hanya sekedar untuk beribadah, tetapi banyak sekali mutiara-mutiara yang bisa kita dapat. Semakin kita gali itu Al-Quran, semakin kita merasa bahwa kita ini tidak ada arti apa-apa. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga melimpah kepada kita sekalian. Para pemirsa Kompas TV yang menyaksikan acara Mutiara Hati Ramadan ini. Hari ini kita akan bicara tentang Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kita coba untuk membuktikan menurut kemampuan kita. Benarkah Islam ini menjadi rahmat? Kalau menjadi rahmat bagi seluruh orang, bagi rahmat bagi semuanya, terutama manusia. Merasa nggak manusia bahwa Islam ini menjadi rahmat baginya? Tentu banyak orang yang ragu, benar apa tidak. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, mari kita mengkaji Quran. Pahami Islam secara utuh. Sampaikan Islam ini. Buktikan Islam ini. Bahwa ini adalah ajaran yang membawa keselamatan dunia akhirat, jadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, menjadi Islam itu harus kafah.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kaum muslimin, Islam rahmatan lil alamin. Nanti kita lihat dengan contoh-contohnya. Sejatinya manusia yang hidup di bawah kolong langit ini itu mengakui ada Khalik, ada pencipta. Apakah dia hari ini beriman atau tidak? Punya agama atau tidak? Apapun pilihan agamanya, sejatinya pasti dia mengakui ada Sang Khalik, ada pencipta. Jadi begitu Allah menciptakan makhluk yang pertama, makhluk pertama itu bukan manusia. Makhluk pertama. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan kalam. Makhluk pertama. Begitu makhluk pertama diciptakan Allah, sudah ada kesaksian, ada syahadah, cuman tidak secara tekstual, tidak secara eksplisit pengakuan itu. Tapi adanya Khalik dan ada makhluk. Kemudian selanjutnya Allah menciptakanlah makhluk-makhluk lainnya. Sebelum lagi menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta ini. Alam semesta yang banyak ini terdiri dari planet-planet yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Kalau nanti ada kesempatan kita bicara tentangnya. Tak bisa dihitung. Di antara sekian planet yang tidak bisa dihitung, itu ada planet yang sangat kecil. Namanya bumi. Lalu di bumi itulah Allah ciptakan manusia sekaligus diangkat menjadi khalifah. Nah, dialah yang mengatur bumi ini. Nanti khalifah ini dari zaman ke zaman jatuh bangun. Dari satu zaman ke zaman yang lain, sampai akhirnya Allah mengirim Rasul terakhir, Muhammad Rasulullah SAW, membawa Islam. Setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi. Rasul yang terdahulu jatuh bangun, dikirim Rasul, ada yang dibunuh, ada yang wafat, ya. Allah kirim lagi, kemudian sampai Rasul terakhir ini, itu Allah angkat Muhammad menjadi Rasul. Baiatnya itu, sumpahnya itu adalah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nanti kita lanjut. Apa hubungannya dengan rahmatan lil alamin? Karena pada periode Muhammad inilah, sejak Muhammad dilantik menjadi Rasul, insya Allah sampai akhir zaman, sampai dunia kiamat, ya, Islam ini akan memberikan warna dan akan memberikan rahmat bagi seluruh alam, terutama manusia yang diangkat menjadi khalifah. Ini sekedar pengantar, nanti kita bahas. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV dimanapun Anda berada, kita akan rehat sejenak dan kita akan lanjut pembahasan kita pada segmentasi kedua. Tetap bersama kami di Mulia Hati Ramadan. Baik, kembali bersama kami di Mutiara Hati Ramadan, pemirsa dimanapun Anda berada mendengarkan siaran ini. Bersama Akhitama di sini dan juga masih bersama Ustaz Munir, kita akan membahas kembali dan juga melanjutkan pembahasan kita terkait Islam rahmatan lil alamin. Nah, kepada Ustaz nih, persilahkan. Terima kasih. Kaum muslimin, pemirsa Kompas TV. Allah kasih sayang kepada makhluknya, terutama manusia ini. Karena apa? Karena Allah angkat manusia jadi khalifah, ya. Sudah diciptakan bumi, kemudian di bumi yang kecil ini Allah angkat makhluk untuk mengatur bumi ini, namanya manusia. Manusia ini begitu dikasih kekuasaan, ya, seperti menjadi khalifah ini, lupa daratan, ya. Tapi Allah tetap kasih sayang. Allah ciptakan manusia mulai Nabi Adam terus, Allah kirim rasul-rasul di setiap zaman. Rasul-rasul ini banyak yang didustakan. Padahal rasul-rasul ini Allah kirim untuk mengajar manusia, membawa manusia
sampai kembali kepadanya, supaya kembali dengan selamat manusia ini. Tapi manusia kebanyakan tidak paham, jahil dan bodoh, bahkan melawan. Nah, jatuh bangun manusia ada satu zaman dengan zaman berikutnya yang diiringi dengan dikirimnya para rasul-rasul. Kemudian sampailah Allah mengirim rasul terakhir, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad. Kalau ada lagi nabi rasul setelah Muhammad, itu jangan-jangan sudah Allah musnahkan kita ini. Sombong benar kita ini. Musnahkan, kirim lagi. Tapi tidak ada nabi setelah Muhammad. Nah, Muhammad dilantik itu pertama adalah dengan perintah belajar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Lebih khusus kan ditekankan di sini adalah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita baca ini diri kita ini. Kemudian setelah itu, manusia yang diciptakan dari segumpal darah ini kan tidak berarti apa-apa. Kita lahir, keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan sangat lemah. Ya. Tidak berarti apa-apa. Tapi Allah ajarkan kita. Maka itu selanjutnya Allah bilang, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia. Allamal insanan allama bil qalam. Mengajarkan kita, mengajarkan manusia dengan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Kita kan lahir tidak tahu apa-apa. Tapi Allah kasih sayang kepada kita, Allah ajarkan kita. Semua Allah ajarkan kita. Jangan kita mengatakan hari ini kita pintar karena guru kita. Iya, guru kita hormat. Tapi semuanya Allah. Waktu kita lahir, adakah orang tua kita mengambilkan pembimbing untuk belajar bahasa? Tidak. Tapi secara alamiah ada naluri manusia bertanya. Itu orang bertanya. Jadi anak-anak kecil selalu bertanya, naluri untuk tahu. Kan tak pernah diajar mana sendok, mana nasi, mana ayah, mana ibu. Akhirnya bisa. Nah, itulah kita. Terus baru kita memasuki lembaga-lembaga pendidikan. Walaupun bukan lembaga, di keluarga juga sudah dididik. Alhamdulillah hari ini kita pun mendapat hidayah menjadi Islam. Nah, perlu kita pahami bahwa Islam yang kita anut ini itu menjadi ajaran yang membawa keselamatan buat semua, bukan buat kita saja. Menjadi rahmatan lil alamin. Contoh. Mana dia? Banyak sekali. Rukun Islam, ya, rukun Islam yang 5 itu, pertama adalah syahadah. Syahadah ini kalimat tauhid. Setelah syahadat ini baru 4 berikutnya adalah ibadah. Syahadat ini adalah kesaksian. Yang tadi saya bilang bahwa sejak Allah menciptakan manusia pertama adalah syahadah. Mengakui ada khalik, ada makhluk. Cuman belum secara tekstual. Baru begitu Muhammad datang, Allah kirim Muhammad, ada syahadah, ada pengakuan. Apa yang kita akui? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti makhluk pertama tadi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena ajaran ini itu diajarkan oleh Muhammad, diutus oleh Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, kita pun bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ini kalimat tauhid. Setelah kita mengaku menyerah kepada Allah dan Rasul ini, baru kita melaksanakan ibadah. Ibadah ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi ibadah-ibadah yang 4 ini itu mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Jadi bukan hanya untuk kita. Jadi kita sholat, kita berpuasa seperti sekarang ini, kita zakat, kita haji. Jangan dikira itu hanya untuk kita. Enggak. Paling tidak ada efek positif dari ibadah kita itu untuk saudara-saudara kita yang lain. Baik saudara-saudara kita sesama Islam, maupun saudara-saudara kita yang hari ini belum mendapat hidayah. Ada side effect. Paling tidak
ada doa dalam ibadah kita. Ya. Contoh, kita sholat. Jadi semua ibadah dalam Islam yang 4 ibadah mahdah ini, sholat sampai dengan haji, itu ada nilai-nilai kemaslahatan. Jangan kita pandang sholat hanya untuk kita dengan Allah. Kita puasa seperti sekarang ini, tapi ada efek positif. Sholat, apa efek positifnya? Atau rahmatnya bagi saudara-saudara kita yang lain, baik yang beriman maupun tidak. Puasa, apa nilai positifnya? Apa rahmatnya bagi saudara kita, baik yang beriman atau tidak. Zakat begitu juga. Zakat dan haji kita melihat hubungan kemanusiaan. Pak Haji. Salat dan puasa kalian melihat seperti hubungannya dengan Allah, tapi ada efek kepada manusia. Zakat dan haji itu kita lihat hubungannya dengan manusia. Kita memberi manusia, ada hubungan, tapi dalam rangka mengharap keridaan Allah. Jadi Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Nanti akan kita lihat contohnya berikut ini. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ini tadi banyak sebenarnya kode-kode yang diberikan oleh Ustaz Munir ya, terkait kita untuk lebih pandai, banyak-banyak melihat, bertafakur, melihat mengkaitkan hal-hal ibadah kita, khususnya dalam hal muamalah. Nah, ini boleh teman-teman renungi dulu nih semua kegiatan kita, khususnya yang mungkin selama ini kita berpikir ini adalah ibadah yang khusus untuk diri kita saja, individu. Nah, ini boleh teman-teman pikirkan apa sisi lainnya gitu kan, manfaatnya kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita lain. Dan contoh-contohnya kita akan lanjutkan setelah segmentasi dan rehat setelah ini. Tetap bersama kami di Mutiara Hati Ramadan. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di penghujung, walaupun itu kita masih ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada Anda, wabil khusus terkait contoh-contoh yang tadi dispilkan sama Ustaz Munir, terkait contoh Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tafadhol Ustaz. Makasih host. Pemirsa, kita akan melihat contoh-contoh untuk kita lebih paham mengenai Islam yang rahmatan lil alamin. Setelah kita berserah diri kepada Allah dan Rasul, kita melaksanakan ibadah. Ibadah pertama yang kita lakukan adalah sholat. Sholat ini tiang agama. Sholat ini lambang ingat selalu kepada Allah. Sholat ini wajib dikerjakan oleh orang beriman Islam dalam kondisi apapun. Tak boleh. Hampir-hampir tidak ada rukhsah, hampir-hampir tidak ada keringanan. Ya, hampir-hampir, karena masih ada. Ya, diberi keringanan apa? Pertama, sholat ini boleh ditinggalkan oleh ibu-ibu yang lagi haid dan nifas. Dah tinggalkan, tidak usah bayar. Atau untuk semuanya, termasuk bapak-bapak, tidak ditinggalkan, tapi diberi keringanan saja. Kalau ada kita safar, berjalan, ya, berjalan sampai jarak tertentu, kita boleh menjamak dan mengkasar. Jadi meringankan saja. Nah, tidak menghapus, meringankan. Nah, sholat ini siapa saja bisa melakukan. Ya, mau dia miskinkah, mau dia kayakah, dia pejabatkah, dia rakyat jelatakah, siapapun, ya, menjadi wajib sholat baginya. Kecuali tadi itu ibu-ibu yang haid dan nifas. Ya. Kalau dia tidak bisa berdiri seperti orang yang sehat, harus dikerjakan dengan cara duduk. Duduk juga tidak bisa, berbaring. Berbaring juga tidak bisa. Ya. Sudah paling dengan isyarat, ya, dengan mata. Ingat Allah. Kalau sudah tidak, sudah. Nanti disolatkan saja. Nah, solat. Jangan kita pandang solat ini untuk kita saja. Tapi ada efek positif terhadap orang lain. Mari kita lihat rukun solat ya.
Jadi rukun-rukun dalam ibadah-ibadah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ibadah apa saja, terutama sholat. Ada kelompok rukun yang dikerjakan oleh hati, namanya rukun qalbi, itu oleh hati. Ada rukun yang dikerjakan dengan ucapan. Ada rukun yang dikerjakan dengan gerakan. Jadi ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kelompoknya ada 3. Mana dia kelompok rukun qalbi itu? Kelompok rukun qalbi itu hati. Jadi hati. Lalu kita mau sholat. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat. Karena itu di hati. Mengucapkannya dengan bahasa ibu kita. Kalau kita mengertinya sehari-hari kita pakai bahasa tapi dalam hati, nggak usah diomongkan. Aku sholat fardu zuhur, enggak, dalam hati. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Kalau bahasa yang kita mengerti, bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa dalam hati. Bahasa apa saja. Coba tanya orang Arab. Dia pakai bahasa Arab, apa dalam hati? Usaddi fardu zuhur, Arab. Kita boleh nggak? Boleh, itu kita ucapkan, tapi di hati kita tetap dengan bahasa ibu kita. Itulah rukun qalbi. Lalu setelah itu rukun qauli. Rukun qauli yang pertama dalam sholat itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau kita tidak takbiratul ihram, kita tidak usah. Karena ini rukun. Allahu Akbar. Itu menyatakan, mengakui bahwa Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu tidak bisa kita bandingkan, kita sebesar ini, Allah, tidak. Tidak ada nilai kita. Jangankan kita, alam semesta ini, tidak ada nilai dibanding kebesaran Allah. Nah, itu kita takbiratul ihram. Membesarkan Allah. Ulama mengatakan kalau kita sudah takbiratul ihram, haram mengingat di luar sholat ini. Ketentuan dunia. Hal-hal dunia haram. Lalu, rukun qauli yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau tidak dibaca kita tidak sholat. Jadi harus dibaca Al-Fatihah. Nanti setelah Al-Fatihah kita disunahkan membaca surah. Setelah Al-Fatihah kita mau baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, boleh. Atau kita hafal yang panjang sedikit, Wadduha. Setelah Al-Fatihah kita Wadduha, boleh. Setelah Al-Fatihah kita baca Al-Kafirun, kuliah boleh. Apa saja boleh. Bahkan tidak dibaca juga nggak apa-apa. Yang penting menjadi rukun itu Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak dibaca, kita tidak sholat. Al-Fatihah dengan surah setelah Al-Fatihah sesama Quran. Tapi Al-Fatihah menjadi rukun, ini tidak. Apa itu? Apa yang kita paham? Al-Fatihah ini dapat kita pandang sebagai statement, perjanjian membaca, perjanjian belajar, perjanjian belajar. Apa yang mau kita baca? Kita bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, karena memang membaca itu Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Pada waktu Rasul menerima wahyu pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau dibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi alam semesta yang mau dibaca. Tak ada manusia yang sanggup membaca seluruh ayat-ayat Allah di alam semesta. Tidak ada. Kalaupun ada, Allah kasih secara parsial saja. Ada yang bisa pandai ilmu politik, ada yang bisa pandai ekonomi, ada yang pandai kedokteran, ada yang ilmu apa saja. Paling-paling orang kalaupun lebih dari 1 ya tidak sampai 10 lah kira-kira. Ya. Tapi yang jelas tidak bisa semua. Nah, lalu dalam Al-Fatihah itu apa? Statement belajar kita itu apa? Kita minta tunjuki jalan yang lurus. Kita minta supaya diberi nikmat sebagaimana Allah beri nikmat kepada orang-orang telah diberi nikmat. Supaya Allah kita tidak sesat dan tidak menyesatkan. Baru setelah Al-Fatihah ada pilihan. Dalam hidup kita haruslah kita belajar membaca ayat-ayat Allah ini. Pilih. Mau pilih kedokteran, mau pilih ekonomi, mau pilih politik, mau pilih hukum, pilih apa saja. Pilih. Tapi yang jelas belajar. Ada belajar. Udah itu pilih. Contoh. Sekarang kita umpamanya Ustadz memilih ilmu hukum. Jadi dia sarjana hukum.
ahli hukum. Dalam sholat dia sudah berjanji nih, tunjuki jalan yang lurus. Lalu beliau menjadi hakim. Menjadi hakim di meja hijau, menyidangi terdakwa. Kalau bacaan hukumnya lurus, ini betul jatuhannya, punisnya ini. Apakah orang dihukum atau tidak? Bacaannya lurus. Dia sekarang sedang menyidang pencuri. Pencuri disidang, perampok, koruptor, penzina, ya. Kalau dia baca dengan lurus ilmu hukumnya, pencuri dihukum nggak? Dihukum. Koruptor dihukum nggak? Dihukum. Penzina dihukum? Dihukum. Nah, kalau penjahat-penjahat dihukum, siapa yang aman? Makanya di akhir sholat itu kita Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada siapa kita ucapkan selamat sejahtera atas Anda? Selamat sejahtera. Karena membaca ilmu hukum benar. Yang selamat tidak hanya orang Islam, ya. Yang punya toko, saudara kita orang Tionghoa, aman tokonya. Karena pencuri sudah ditangkap. Diputuskan oleh hakim yang baca ilmu hukumnya benar. Semua selamat. Tidak ada lagi kemiskinan, kemelaratan. Karena koruptor sudah ditangkap, sudah dihukum. Selamat. Jadi keselamatnya itu untuk semua. Itu baru sholat. Jadi paling tidak dalam sholat kita itu ada doa untuk semua, untuk saudara-saudara kita, baik yang beriman maupun tidak beriman. Ya, kalau orang melaksanakan sholatnya dengan betul, dia hakim, dia baca ilmu hukum dengan benar. Dia ahli ekonomi, dia baca ilmu ekonomi dengan benar. Dia ahli pendidikan, dia baca dengan benar. Dia seorang dokter, dia baca ilmu kedokteran dengan benar. Jangan jadi praktek menjadi malpraktek, membuat. Tapi kalau kita salah baca, itu membawa kemurkaan bagi semua. Rugi. Tapi kalau benar membacanya, membawa keselamatan. Nah, itulah contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Ini yang perlu kita sampaikan kepada semua. Jadi jangan kita sholat, kita pikir untuk kita. Paling tidak ada doa untuk saudara-saudara kita yang hari ini mungkin belum meyakini Islam sebagai suatu ajaran, belum meyakini Islam sebagai agama pilihan. Tapi begitulah, di mana-mana kaum muslimin pemirsa, kalau orang Islam diberi amanah dan dia menjalankan Islam dengan baik, lurus, benar, insya Allah tidak ada orang yang terzalimi. Ya, asal itu tadi, dia Islam, tapi benar menjalankan ajaran Islam dengan baik, insya Allah tidak ada orang terzalimi. Ya. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada dia membawa kemaslahatan tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk semua orang yang ada kaitan dengan ibadah, dengan amanah yang diembannya. Begitu kaum muslimin, ya, contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu juga dengan puasa yang kita laksanakan, dengan zakat, dengan haji. Tapi karena waktu terbatas, cukup ini saja contohnya. Kita kaji sendiri atau nanti kita ketemu pada kesempatan-kesempatan lain di luar acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan pemahaman kepada kita. Nasrun minallah fathun qarib. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, sekian apa yang bisa kami sampaikan pada segmentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan juga menjadi penambah keberkahan dan iman bagi diri kita. Satu contoh untuk hari ini dan contoh lain akan mengikuti ketika Anda bisa melihat kode-kode Allah. Akhir kalam, subhanakallah bihamdika, syai'la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.